Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan belajar kita hari ini adalah menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Anak-anakku sekalian, bahan belajar ini mengingatkan peradaban awal kita di Kepulauan Indonesia. Bagaimana asal usul bumi dan makhluk hidup? Berdasarkan kajian ilmuwan meyakini bahwa awal bumi terbentuk atau terbentuknya alam semesta termasuk bumi terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Teori ini terkenal dengan nama Big Bang, teori Big Bang atau teori ledakan besar. Bahan materi dari ledakan tersebut mengisi alam semesta, membentuk bintang, membentuk planet, debu, kosmis, asteroid, meteor, dan energi lainnya. Dari sinilah alam semesta ini terbentuk. Menurut teori geologi, proses perkembangan bumi itu terbagi atas 4 tahapan masa, yaitu masa Arkazakaikum, masa tertua yang diperkirakan berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Bumi masih labil, kulit bumi sedang dalam proses pembentukan. Pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi masih sangat tinggi. Kedua adalah masa Paleozoikum. Masa ini diperkirakan berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Bumi mulai mendingin, sudah ada tanda-tanda kehidupan berupa makhluk satu atau mikroorganisme. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah masa Mesozoikum. Masa ini disebut juga zaman sekunder. Diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai 665 juta tahun yang lalu. Beragam hewan besar seperti jenis reptil telah hidup, dinosaurus, gajah purba, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah masa Neozoikum. Masa ini terbagi atas 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Begitulah asal usul bumi dan makhluk hidup. Selanjutnya
perkembangan makhluk hidup. Beberapa teori Darwin dalam karyanya yang berjudul On the Origin of Species, asal usul spesies, yang diterbitkan tahun 1859. Darwin secara khusus memusatkan perhatian pada evolusi makhluk hidup, termasuk manusia. Menurutnya, aneka organisme yang bertebaran di muka bumi, termasuk manusia, bukanlah hasil penciptaan dadakan atau seketika, tetapi melainkan terbentuknya melalui proses panjang selama ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, melalui sistem seleksi alam atau survival of the fittest atau proses evolusi. Manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala yang berkembang dari jenis hominid atau bangsa kera. Adapun teori evolusi Darwin ini banyak menghadapi karena dianggap kontroversi. Padahal kita ketahui bersama, agama itu bicara soal rasa, soal hati, sedangkan sains adalah bukti empiris. Menurut kepercayaan kelompok penentang teori evolusi, makhluk hidup merupakan hasil proses penciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia? Perubahan iklim, es mencair dan membeku mengakibatkan perubahan suhu bumi dan luas daratan. Ini terjadi pada kala Pleistosen yang disebut juga zaman es atau zaman glasial. Kita ketahui muncul dan berkembangnya manusia purba pertama pada kala Pleistosen, yaitu pada masa Neozoik, di mana bumi belum stabil. Kestabilan bumi disebabkan 3 faktor: adanya gerakan tenaga yang disebut endogen dan eksogen, yaitu perubahan iklim. Adanya letusan Gunung Merapi merupakan unsur ketiga faktor yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik dan secara teori membentuk Kepulauan Indonesia. Adapun corak-corak dan hasil budaya manusia pada masa praksara Indonesia berdasarkan corak kehidupan mata pencarian masyarakat purba di Indonesia dapat dibagi atas beberapa. Pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitik. Pada masa ini di Indonesia hidup manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Asal-usul manusia purba di Indonesia menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Manusia purba pada saat itu bergantung sepenuhnya kepada alam, berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan manusia purba pada saat itu selalu berpindah-pindah, nomaden, seperti Pithecanthropus sampai dengan Homo sapiens.
Mereka berburu, mencari sumber air, mereka hidup berkelompok. Interaksi anggota kelompok berburu menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi mulut, yakni dalam bentuk kata-kata dan gerakan bahasa yang sederhana. Berdasarkan bahan materi kita di atas, anak-anakku dapat belajar dan tetap semangat. Nanti kita lanjutkan di session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.